Kemerdekaan itu berasal dari kata merdeka. Merdeka itu ya. Artinya bebas. Makna dari kemerdekaan adalah semangat perjuangan, semangat tidak kenal menyerah. Hanya dengan persatuan, hanya dengan toleransi kita saling memahami, saling mengerti perbedaan sebagai suatu kekayaan budaya, maka kita dapat mengisi kemerdekaan dengan baik. Benar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Podcast Mimpi, podcast kita meraih inspirasi bersama Palkom Tech Kopi. Nah, hari ini kita ada yang beda nih dengan Podcast Mimpi. Nah, di Podcast Mimpi ini kebetulan hari ini hostnya saya sebagai hostnya menggantikan Mbak Meta. Satu episode ini aja, karena episode ini episode yang spesial nih. Karena episode ini kita akan membahas tentang kemerdekaan. Nah, jadi karena ini menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan narasumbernya pun narasumber yang spesial. Nah, kita sambut aja narasumber kita adalah Bapak Letkol CHK Sudyo SHMH. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak sudah datang ke podcast di Palkom Tech Kopi, Pak. Terima kasih atas undangannya. Iya, Pak. Jadi merasa bangga. Sama-sama Pak. Kami yang merasa bangga Pak, karena kita kedatangan tamu spesial ini Pak. Karena kita kan jarang-jarang nih dapat tamu yang tamu yang besar, yang spesial kayak ini. Meskipun kita secara lokasi Pak kita berseberangan ini Pak ya, lokasi antara. Mungkin badannya yang besar. Oke Pak. Nah jadi hari ini kita mengundang Pak Letkol Sudyo sebagai narasumber kita hari ini. Ini kita akan membahas sedikit tentang kemerdekaan Pak ya. Kita akan memaknain kemerdekaan di usia ke-78 Pak ya di Republik Indonesia ini. Dan kita punya narasumber yang insya Allah kompeten di bidang ini Pak ya. Insya Allah. Oke Pak. Jadi Pak Letkol Sudyo, menurut Bapak nih Pak, apa sih Pak arti kemerdekaan? Baik, terima kasih. Kemerdekaan itu berasal dari kata merdeka. Merdeka itu ya. Artinya bebas. Kemerdekaan bebas dari belenggu penjajahan, bebas dari penderitaan, bebas dari intimidasi, dan merdeka sebagai negara yang berdaulat. Benar, oleh karenanya 17 Agustus 1945 sebagai hari lahir bangsa Indonesia, saat itulah Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara yang merdeka, yang selama 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Dengan perjuangan para pejuang, para pendiri bangsa, tetesan darah, keringat, air mata, harta, benda, jiwa, raga bersatu padu untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Artinya dengan perjuangan kemerdekaan itu bukan hadiah, bukan pemberian dari negara lain. Benar. Itu sebenarnya. Benar Pak. Jadi kemerdekaan itu adalah hak kita Pak ya sebenarnya. Hak kita. Tetapi tidak datang dengan sendirinya kalau kita tidak rebut itu. Dengan perjuangan tentunya Pak perjuangan. Ya. Itulah yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita Pak Betul. Semua kalangan nih Pak yang menonton kita. Insya Allah nanti semua untuk adik-adik yang masih muda yang melihat podcast ini bisa tahu loh sebenarnya pahlawan kita itu banyak biasanya gitu Pak ya. Pak. Nah jadi kalau kita secara pengertian sih seperti itu Pak ya kemerdekaan itu. Tapi secara maknanya sih apa sih Pak menurut Bapak kemerdekaan itu? Iya, bermakna sangat dalam. Kalau kita dengar saat ini orang merayakan hari kemerdekaan, tetapi belum tentu belum tentu memahami makna kemerdekaan itu. Iya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kemerdekaan itu tidak datang dengan sendirinya, didapat dengan perjuangan, dengan kerja keras. Artinya makna dari kemerdekaan adalah semangat perjuangan, semangat tidak kenal menyerah. Itu yang harus kita ambil. Sedikit wajib kita tahu bahwa perjuangan untuk mendapatkan sesuatu itu tidak mudah. Benar Pak. Ya. Jadi yang namanya perjuangan itu tidak ada yang mudah Pak ya. Tidak ada yang mudah. Ya kalau bahkan sesimpel-simpelnya sesuatu itu kita tetap harus berusaha Pak ya. Apalagi harus untuk mencapai kemerdekaan itu Pak ya. Betul. Jadi kita itu untuk mencapai kemerdekaan itu
sudah banyak perjuangan, tumpah darah kita Tumpah perjuangkan darah. untuk Harta Indonesia. benda semua. Harta benda semuanya Siap. dikorbankan demi kemerdekaan Demi anak cucunya. kemerdekaan. Jadi untuk kita yang sekarang ini Pak yang kita bisa bebas seperti kata Bapak tadi, Siap. kita sudah bisa menikmati, itu adalah hasil kerja keras Pak ya. Hasil perjuangan. Hasil perjuangan Siap. dari pahlawan kita. Siap. Benar sekali itu Pak. Jadi kalau kita setelah kita memahami artinya Pak, kemudian maknanya, Siap. tapi kan kurang cukup sih Pak. Ya. Kalau cukup memaknain saja tanpa adanya usaha dari kita mengimplementasikannya itu Pak ya. Kita kan harus merdeka doang, tapi kita nggak ngapa-ngapain, itu salah juga kan Pak ya. Nah, menurut Bapak Pak, implementasi itu kayak mana sih Pak untuk mengimplementasikan kemerdekaan kita ini? Baik. Jadi kemerdekaan itu adalah pintu gerbang. Pembuka Pak ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 harus kita pahami lagi bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang. Artinya di pintu gerbang itulah mulai kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Nah, tanpa upaya-upaya, tanpa kegiatan-kegiatan, tanpa usaha untuk mengisi kemerdekaan, tentunya tidak ada artinya kemerdekaan. Benar, itu. Pak. Bahkan kita menyia-nyiakan hasil perjuangan para pejuang, para pendahulu kita. Untuk itu harus diisi. Nah, sebagai generasi muda, tentunya di samping memaknai semangat dari kemerdekaan itu, kita juga harus mengambil makna yang lain. Ada makna yang lain. Oh, ada lagi Pak. Ya, seperti patriotisme. Itu cinta tanah air. Kenapa cinta tanah air? Sederhana. Indonesia, tanah air kita, itu rumah kita. Tidak akan bagus rumah kita tanpa kita sendiri yang mengisinya. Benar. Bahkan mungkin rumah yang ada bisa roboh kalau kita tidak bagusin, kita tidak poles gitu kan, tidak isi dengan yang bagus-bagus. Benar. Itulah maknanya. Jadi harus cinta tanah air, harus patriot gitu loh. Kalau ada musuh yang datang, itu berarti musuh kita semua. Benar. Teman kita sakit berarti kita merasakan sakit gitu loh. Jadi bukan cuman sebagai sama-sama Indonesia Pak ya, tapi juga kita itu satu keluarga sebenarnya Pak. Satu keluarga. Kita harus bisa menjaga satu sama lain dan memaknain dan menjaga supaya makna kemerdekaan itu tetap ada Pak ya. Benar sekali, Pak. Satu lagi Mas. Oh iya Pak. Di samping patriotisme, kita juga bisa mengambil makna dari kemerdekaan itu apa? Yaitu toleransi dan persatuan. Tanpa toleransi, tanpa saling memahami bahwa kita ini beragam, suku, ras, agama beragam, kemudian tanpa persatuan tidak akan tercapai. Benar, kita terpecah belah sebelum kita merdeka dulu. Hanya dengan persatuan, hanya dengan toleransi kita saling memahami, saling mengerti perbedaan sebagai suatu kekayaan budaya, maka kita dapat mengisi kemerdekaan dengan baik. Benar Pak. Seperti Bhinneka Tunggal Ika Pak. Itu dia, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pas masa perjuangan kita berbeda-beda Pak ya, dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita punya satu tujuan yang sama, memerdekakan bangsa Indonesia agar tidak ada penjajahan Pak ya. Betul. Itu makna yang menurut saya sih Pak ya. Inti dari kita merdeka itu kita tuh bisa bersama-sama itu Pak ya. Sama-sama kita berjuang. Tapi ya sekarang banyak perpecahan. Kadang itu yang kita harus kembali lagi. Itu Indonesia itu bersatu bukan karena kita sama Pak ya. Bukan. Kita bersatu karena kita itu kita memiliki keragaman itu tadi. Perbedaan itu indah. Benar sekali Pak. Jangan dianggap perbedaan itu sebagai suatu pemisah gitu. Ketika kita saling bisa menghargai perbedaan, disitulah keindahannya Pak ya. Perbedaan agama, ras, suku itu sebenarnya bisa kita bisa kita satukan dengan toleransi itu Pak ya. Benar sekali Pak. Oke Pak, tadi kita udah sedikit nih Pak ya bahas tentang kemerdekaan, perjuangan. Sebenarnya sangat banyak yang bisa kita bahas, mulai dari para pejuangnya yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita jabarkan satu-satu mungkin nggak akan habis tuh Pak ya, karena saking banyaknya perjuangan itu Pak ya. Nah jadi sedikit kita mau bahas tentang pengadilan militer nih Pak. Sedikit dulu Mas. Oh ya, kenapa Pak? Implementasi dulu. Oh implementasi nih Pak. Ya, oke Pak, implementasi. Masih ada Pak ya, boleh Pak. Implementasi dari mengisi kemerdekaan. Oh boleh Pak. Apa yang kita harus lakukan Pak ya? Apa yang harus kita lakukan?
setelah sampai pintu gerbang apa yang harus kita berbuat. Sebagai generasi muda wajib kita tidak boleh terlena. Seperti tulisan itu, never give up. Never give up. Jangan pernah jangan menyerah, Pak. Jangan menyerah. Jangan lemah. Jangan lemah. Harus tetap bersemangat, harus tetap berinovasi. Apalagi di Palkom Teknik, perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi, kalau tidak diikuti maka kita akan tergilas. Benar sekali, Pak. Nah itu kita harus mengisinya dengan kegiatan berkarya, berinovasi. Benar, Pak. Gitu. Kalau menurut saya sih, Pak, kalau kita cara mengimplementasikannya, Pak, ya, kita tuh jangan mau terus-terusan ikut-ikutan gitu, Pak. Betul. Kita harus punya ciri khas kita sendiri. Apalagi kan kita sebagai warga negara Indonesia, kalau kita cuman sekedar jadi konsumtif, ngikut-ngikut aja dari luar, apalagi kan gelombang globalisasi nih, Pak, ya, pasti ada banyak percampuran budaya. Nah, yang harusnya kita sebagai warga negara Indonesia itu bisa menampilkan ciri khas kita, Pak, ya, sebagai warga Indonesia. Itu sih ya cara kita mengimplementasikan kemerdekaan kita itu, Pak, menurut saya sih, Pak. Iya, betul, Mas. Ditambah lagi, Mas. Iya, Pak. Bahwa untuk dapat mengimplementasikan dengan baik, ikuti aturan. Jangan melanggar hukum. Benar sekali ya, Pak. Satu lagi, jangan narkoba. Benar, Pak. Itu bagian dari ancaman tantangan yang harus kita hadapi. Ancaman laten itu, Pak. Ya, itu. Sembunyi kita nggak tahu. Ketika itu. kita sudah narkoba ya sudah. Udah, nggak tahu. Itu tanggung jawab kita bersama. Pelan-pelan tapi merusak gitu. Merusak generasi. Oke, Pak. Ada masih banyak sebenarnya, Pak, kita bisa bahas masih banyak sekali sebenarnya. Kalau mau dibahas saya masih banyak sih sebenarnya pengen ditanyain, Pak, tentang perjuangan terutama kita kan di Palembang nih, Pak, ya. Perjuangannya pun udah banyak nih. Monumen kita ada bukti sejarah kalau kita itu banyak perjuangan di sini. Oke, Pak. Tapi kita coba sedikit membahas di luar bahasan. Gitu, Pak. Kita bahas sedikit nih, Pak, tentang pengadilan militer. Mungkin ya banyak teman-teman kita yang belum tahu nih, Pak, ya, kalau pengadilan militer itu tugasnya apa sih, Pak? Kemudian lokasinya sih di mana? Kadang masih banyak yang nggak tahu gitu, Pak. Iya. Nah, jadi boleh nih, Pak, dijelaskan, Pak, sedikit aja tentang pengadilan militer nih, Pak. Baik. Jadi pengadilan militer itu sebagai salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu membawai 4 badan peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Jadi kita bagian dari peradilan yang di bawah, berada di bawah Mahkamah Agung. Kehendak konstitusi, Mas. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, semua mengatur bahwa Mahkamah Agung membawai 4 badan peradilan. Di antaranya adalah pengadilan militer. Oke. Nah, kalau pengadilan militer ini bidangnya seperti apa sih, Pak? Apa aja yang dibahas di pengadilan militer ini, Pak? Untuk pengadilan militer mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, memutus perkara yang dilakukan oleh prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Artinya mulai dari pangkat prada, pratu, dan seterusnya sampai dengan kapten. Ketika dia melakukan pelanggaran, maka menjadi kewenangan pengadilan militer untuk memprosesnya, untuk mengadili. Jadi keberadaan pengadilan militer ini ya menegakkan hukum untuk anggota, ya, Pak. Untuk anggota, khusus untuk anggota yang berada di wilayah hukum Kodam 2 Sriwijaya, baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Dan wilayah hukumnya sangat luas, Mas. Mulai dari Provinsi Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, termasuk Palembang sendiri. Benar. Oke, Pak. Gitu. Nah, ini pengadilan militer ini khusus TNI, Pak, ya? Iya, khusus TNI. Subjeknya, pelakunya adalah militer. Militer, Pak. Atau orang-orang yang dipersamakan dengan militer. Itu diatur di pasal 9 Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer.
Ya. Nah, untuk secara organisasinya nih Pak, Ya. kita mulai dari Bapak dulu nih Pak. Tadi kan lupa ngenalin Bapak ini sebagai apa nih di pengadilan Baik, militer. Mas. Bapak Letkol Sudio ini sebagai apa Pak di pengadilan militer Pak? Biar lebih lengkap, saya Boleh mulai Pak? dari kepalanya Oh dulu, boleh Pak, gitu kan. jangan kebalik Pak ya. Jangan. Salah nanti Pak ya. Boleh. Boleh dari Jadi pimpinannya dulu. organisasi pengadilan militer itu dipimpin oleh seorang kepala pengadilan militer kepala Satuan namanya. Palembang di sini saat ini dijabat oleh Letkol CHK Freddy Ferdian Isnartanto SHMH. Kemudian di Bawahnya apa ya? masih unsur pimpinan ada wakil kepala. Saat ya. ini dijabat oleh Letkol Sawaludin SHMH. Mereka unsur pimpinan, Mas. Kemudian di bawahnya lagi kami ada Pok Kimil, kelompok hakim militer. Oh, Di hakimnya antaranya Pak ya? saya Pak. Oh, Bapak salah satunya Pak Dan ya. teman-teman yang datang itu iya, hakim Pak. militer. Core bisnis pengadilan memeriksa mengadili perkara. Jadi hakim tugasnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara dibantu oleh kepanitraan. Kemudian di bawahnya lagi ada panitera, itu yang membantu administrasi perkara. Panitera membawahi panitera muda bidang pidana, panitera muda bidang hukum. Kemudian untuk persidangan, pelaksanaan persidangan kita dibantu oleh panitera pengganti. Kemudian untuk supporting unit kita ada kesekretariatan dipimpin oleh satu orang sekretaris yang membawahi bagian-bagian seperti Kasubag Kepegawaian, Kasubag Umum dan Keuangan, serta Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan IT. IT, Ya. ada IT-nya juga. Ada. Ya. Makanya ada kan mahasiswa kita yang Iya benar magang di Pak. situ. Kebetulan lagi ada yang magang Nah, gitu Pak ya. itu sangat membantu juga itu Mas. Bidang IT-nya Pak ya. Ya. Oke Pak. Kalau untuk lokasinya nih Pak, di mana nih Pak? Ini kan teman-teman kan banyak yang nggak tahu nih Pak di mana pengadilan militer. Jadi lokasinya kebetulan seberangan, kita Berseberangan. hanya dipisahkan oleh jalan Jalan gitu. itu Pak ya. Jadi di Jalan Haji Burlian ya, Haji Haji Burlian, sebelah Opi Mall lah. Sebelah Opi Mall. Ya, sebelah kanannya ada BNN, sebelah kiri ada Bawaslu ya. Iya ada Bawaslu Pak. Nah, itu lokasinya gampang Iya. dijangkau. Ya, jadi buat Palkomster yang udah tahu di mana Palkomtek Opi Mall, ke seberangnya aja tuh. Iya langsung boleh, tahu. silakan. Kita itu terbuka. Oh, Mas. terbuka Pak ya. Seperti pengadilan yang lain, silakan boleh melihat bagaimana kantornya, bagaimana Untuk cara edukasi kerjanya, Pak ya. bagaimana sistem persidangannya, boleh. Oh boleh Silakan Pak ya. datang. Biar transparan itu Biar ya. transparan. Dan itu memang harus diterapkan. Harus Pak ya. Kita harus transparan. Benar. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jangan punya pikiran, wah tentara diperiksa sama tentara paling gitu-gitu aja. Tidak. Kita justru menegakkan hukum karena kita punya karakteristik sendiri, punya kekhasan sendiri. Kenapa sih tentara diperiksa tentara? Nah itu, disitulah Oh ya. keberadaan peradilan militer itu. Mas. Benar Pak. Tapi sekarang udah modern nih Pak ya, Ya. pengadilan militer Pak ya. Iya. Udah banyak teknologinya Pak. Apa aja Pak teknologi yang Harus. dipakai Pak? Jadi untuk menjangkau seluruh pencari keadilan, untuk menjangkau seluruh masyarakat, terutama di wilayah hukum Kodam 2 Sriwijaya ini, dengan letak geografis yang jangan jauh, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. teknologi, perkembangan zaman. Untuk mengakses kegiatan-kegiatan di Kumdam, silakan buka website Kumdam. Wah, ada website-nya, Pak, ya? Ada websitenya. Bisa dilihat kegiatan apa saja. Untuk melihat jadwal persidangan, boleh silakan buka SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Oh. Masih banyak lagi ada aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Di handphone Pak? Ada. Di handphone bisa. Oh ada Pak. Bisa. Bahkan kita mau cari informasi apa tinggal buka aja di handphone gitu. Jadi memang mau tidak mau Mas, perkembangan zaman harus kita ikuti. Pemanfaatan informasi teknologi harus juga kita manfaatkan, kita berdayakan. Iya. Termasuk yang dari sini, Iya. dari Palkomtech. Kita selalu berinovasi, mengembangkan inovasi apa yang kira-kira bisa memudahkan masyarakat umum maupun pencari keadilan untuk mengakses kita. Dapat informasinya juga. Ya termasuk Pak. misalnya ada yang dengan kebutuhan khusus. Bagaimana kalau para pihak, saksi, terdakwa atau siapa yang berkebutuhan khusus, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada mereka.
apalagi yang berhalangan untuk hadir ya, Ya, Pak ya. yang berhalangan untuk itu sudah kita laksanakan. Oh gitu. Apalagi pas pandemi kemarin Pak ya. Ya, pas pandemi kita ada peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 kalau nggak salah, kita dapat melaksanakan persidangan secara elektronik. Elektronik. Ya, Secara daring itu Pak ya. secara daring. Benar Pak. Oke Pak, udah banyak sekali Pak kita bahas ya Pak ya tentang Siap. tentang kemerdekaan. Siap. Salah satu implementasi tadi kan dengan kita beradaptasi tuh ya Pak ya. Beradaptasi. Termasuk juga pengadilan militer Pak ya tetap beradaptasi. Betul. Oke Pak, jadi sebenarnya masih banyak yang pengen kita bahas nih Pak ya. Cuman karena kita keterbatasan waktu dan tempat juga, makanya pembahasan kita untuk hari ini sampai di sini dulu Pak ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bapak Letkol Sudyo selaku hakim Pak ya, selaku hakim dari Pengadilan Militer 104 Palembang Pak ya. Ya, Palembang. Oke, jadi terima kasih Palkomter sudah nungguin nonton podcast kita sampai terakhir. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Sudjo dan para Palkomter juga bisa mendapatkan manfaat untuk kedepannya lagi. Apalagi dalam memaknain kemerdekaan yang ke-78 ini Pak ya. Baiklah, itu saja. Terima kasih Pak Sudjo. Boleh closing dulu? Boleh Pak, silakan Pak. Ya, closing statement sebentar. Boleh. Terima kasih atas undangannya. Ya Pak, mudah-mudahan ke depan kita tetap bisa kerjasama dengan baik. Bisa Pak. Termasuk pengembangan teknologi. Kita bisa kolaborasikan Pak kolaborasi. Yang berikutnya bahwa pengadilan militer itu terbuka Pak ya. Transparan, tidak tertutup seperti mungkin bayangan yang ada. Silakan datang, silakan cari informasi, silakan cari data untuk mendapatkan apa yang kira-kira dibutuhkan di pengadilan militer. Jika ada pelayanan yang kurang baik, silakan laporkan. Siap, Pak. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Sudjo. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga saling bermanfaat untuk kedepannya Pak ya. Oke, itu saja Palkomster. Terima kasih telah mengikuti podcast kita sampai akhir. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.